Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dingertikan. Karena apa? Dingertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam so bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau Jabal tadi, ya Sariyah Al-Jabal, pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib, coba jarak Medina. Sampean kene kitab Ibu waca ora roh trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Kok Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Jadi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasunah, gak ngimai subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang ya pede saja. Setiap ditanya, enggak mati saya tidak seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah anak sampean itu Islam asli. Nggak ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya, sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman-teman, bener-bener tak ngerti gitu. Jadi bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dingertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa baru zina sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya saat ini prostitusi ya terang-terangan dan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubah. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilin ulama'uhu katsirin
Kutobau. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Nah saya ini kejadian ini. Iya tahu ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Angger sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Nek wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama delok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'unah, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein banteni orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiarkan engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman misanan. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kuwi kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon. Said Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya wis gak apa-apa berangkat. Berangkat. Setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab Karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya, kalau bahasa Arab Karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu Said Husain itu tanya, Mahada, ini apa? Hada Karbala. Niki Karbala. Said Husain langsung spontan ngendikan, Hada Karobun wa balaun. Ya iki mari susah. Ternyata adalah beliau dibantai ya di Karbala. Itu coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya Karobun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu tuku dhewe, orang ngongkon santri ini. Tuku dhewe terus ya atus dhewe bareng subuh Jumat subuh adike diceluk jenenge Mas Bibit. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran wis rido pindah saiki. Kafane dikekno adike wis baratus wirid. Terus mati. Ora kok kowe ngelo wong mati. Gak lapor gak apa. Gundul berangkat, gak sopan pak. Jadi tuku kapan dia tenang ya tuku. Adik mengenang terakhir tuh pas hadis subuh ngendikan, ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kalau saat ini ridho pindah teng alam malikil mulki. Maksudnya ya kak pindah kapundut. Kapan ya terus kapundut. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng.
Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu nggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali, ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya bisa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Jadi teko. Kan kok teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya dia tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma' alaih karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milih percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar duwe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit 2000 yang ngene ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kula ora tau duwe sakmono. Tapi kula waras yo percaya yo ono lah kowe ono ngono jeneng Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau nu kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sayyidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ben iki tambah tasdek iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Itu kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal niku nggih ganco niku bahasa Arabe mikwal niku dipendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi niku ada sinar sampai tok Turki sampai tok Istana Putih niku Jordan. Istana Putih riyen posisine persis teng Jordan. Nah darani Al-Qasrul Baidha. Jare Nabi kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaane umatku tok Gedung Putih musim teng Jordan. Dia Nabi nak darani ordon, napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh ke Turki. Di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik itu ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir ndelik-ndelik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok ngimpi menaklukkan Romawi. Tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa. Bareng ngono sinten iku? Suraka itu elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ya ngono tok, Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendika. Pun wala-wale zaman Nabi wafat, acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Barang direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Lu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki gak aku jare.
Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo ya wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wae dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak cerita ono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, endi. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dimengertikan. Makanya Nabi ngendikan hadis sahih, utitu khazainas samawati wal ardi wa utitu masyariqaha wa magharibaha. Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku diduduhno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mben tok endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia, walatun fikunna kunuzha fi sabilillah. Soben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wali zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos sampeyan. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngenteni 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula suwun sampeyan ora usah melok aliran semacam-macam. Enggak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tepat itu surat jin. Pokoke juz 29. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah. Termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan, sesuk seblojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti-ngerti mergo apa biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas kan niku. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam minal masyriq ambek maghrib. Kok wetan kulon itu tok putih Casablanca itu. Maghribi terus Turki, ngetan saiki duwe Indonesia. Jare Imam Nawawi sing aran Majmu' niku ya kadang ora pati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nara ngetan kulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau selatan. Sore mana iki cek sugeng ya tak gosok. Mungkin bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan bener tentu ya angin apa. Lah itu memang modern betul loh Nabi itu.
Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil jannah. Misro itu segamane kusen apa? Nak cara kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo glojare ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, ketemu kayak apa itu pasti ada ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sama nih tong wae. Mulai kapundhute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti napa Timur napa Leng. Semisal macam-macam terus sampai mesti wau Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mulane diadab pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Ya, sehingga ulama itu menghindari nempat di nopo tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malaka ini di Babila habdama. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat di Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya mulane kalau suwun macane aja kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu